Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga, sebab para nabi sebelum kalian telah dianiaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, opa oma, bapak ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat suratnya kepada jemaat di Korintus dalam bacaan pertama tadi, Rasul Paulus kembali menasihati masing-masing kita bahwa ketika kita mengalami kesulitan, penderitaan dan tantangan dalam diri dan hidup kita, itu adalah kesempatan bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, memahami kehendaknya, dan berjuang untuk selalu dan senantiasa mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya yang memberi pertolongan tepat pada waktunya. Dan jika kita dalam situasi demikian senantiasa mengandalkan Tuhan, maka di akhir penderitaan itu kita akan mengalami sukacita dan kebahagiaan yang sesungguhnya sebagaimana yang diajarkan Yesus dalam kisah Injil tadi. Oleh karena itu, lewat kedua bacaan suci hari ini, mari kita berjuang supaya di sepanjang hidup kita mampu mengolah setiap penderitaan, kesulitan, tantangan dan kegagalan yang kita alami sebagai saat berahmat untuk semakin dekat dengan Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati.